Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan tandang ke sini di bulan Maret pada tanggal 20, dan tentunya beberapa pemain yang telah diumumkan oleh rilis dari media PSSI melalui IG-nya dan juga WhatsApp-nya dan juga beberapa media lainnya bahwa dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini tentunya bersama Bapak Erick Thohir terus melakukan beberapa transformasi dan juga genjotan-genjotan yang terus programnya baik, supporternya baik, federasinya baik, ketumnya baik, pengurusnya baik, pemainnya baik, supporternya juga baik. Dan sahabat-sahabat Garuda Calling tentunya akan membuat kita menyajikan sebuah euforia yang bakal terjadi bagi timnas Garuda Indonesia, yang mana pertandingan terdekat kita setelah tandang ke sini adalah pertandingan melawan Bahrain, dan itu adalah sebuah euforia yang betul-betul sangat nyata di depan mata. Dan tentunya dalam hal apapun yang mendapatkan dukungan penuh dari Bapak Prabowo Subianto sebagai dari Presiden RI 1, bahwa dalam hal ini program yang dilakukan PSSI bersama Bapak Erick Thohir tentunya ini mendapatkan dukungan sepenuhnya agar bagaimana kekuatan timnas Indonesia saat ini semakin gemuk, dan juga bagaimana dalam setiap ajang pemainnya harus semakin kuat dan semakin tangguh dalam memainkan sebuah sepak bola. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Nah, kalau melihat gaya Patrick sama Pastur, kira-kira pemain yang bakal turun siapa? Kalau Alex Pastur ini cenderung bermain bola panjang. Kenapa dilakukan Alex Pastur demikian? Karena kapasitas pemainnya, Pak. Coach Patrick Kluivert ini attacking dia. Tapi kelemahannya ada defense-nya tadi. Kita sekarang udah berimajinasi nih, Pak. Ini timnas bakalan total football, bermain dengan cantik luar biasa. Pak, ada satu pelatih dari Belanda, namanya Coach Jan Olderenkring, Dewa United. Yang diimajinasikan pecinta sepak bola kita sebagian, Dewa United bisa main total football awal-awal. Pertama, imbang, kalah 5 kali beruntun. Untungnya pressure nggak ada kencang. Kalau kita kan 3 pertandingan langsung out. Sampai pada saat itu, Pak, permainan Jan Olderenkring masih long pass, nggak indah. Dan di titik sekarang, Pak, kalau kita lihat pertandingan sepak bola di Indonesia, beda. Dewa bagus banget. Dan itu perlu waktu, Pak. Pertanyaan kita, Pak, apakah Coach Patrick Kluivert bisa bim salah bim abrakadabra? Kan pemainnya Belanda semua. Iya, itu dia, Pak. Itu dia. Ya, Muropan, Jack Irvin tadi karena kita singgung dia umur udah 32 tahun, paling banyak, caps paling banyak. Pernah bermain di terakhir di St. Pauli, pernah juga main di Liga Inggris. Makanya saya bilang ya, ketika ada Irvine, enak kita kalau ada Joy. Kan dalam bertahan Joy akan head to head langsung sama dia. Joy akan hadapi dia sebelum bola itu datang lewat masuk ke kotak penalti kita. Ke Jai sama entah dengan Rido atau dengan Mes Hilgers. Jadi kita sudah kedatangan Joy. Mestinya kan ada Jairo di situ, lebih kuat lagi kan. Artinya kalau kita mampu meredam Jack Irvin, itu sudah mengurangi berapa persen dari kekuatan Australia? 20-30%, karena kan bola-bola dari dia semua. Yang ngatur Australia itu di tengah, itu dinamonya ada di Jack Irvine. Untuk dia bisa melebar ke Greg Godwin di sana. Ya, semua dari dia. Jadi kalau dikunci oleh Joy atau entah dengan Ivar, ya ini akan sulit buat Australia. Bang Patar, bagaimana menghadapi gelandang-gelandang yang punya mobilitas tinggi, yang punya visi bermain baik, juga shooting dari second line juga membahayakan, karena Irvin itu buat gol di kepala bisa. Dari tendangan kaki kiri dan kanan juga oke. Gimana Bang Patar? Ya, menurut saya pemain-pemain kita yang terdekat dengan pemain-pemain itu harus dengan bola yang pegang bola harus segera untuk memarking, menjaga dan kasih kesempatan untuk dia leluasa untuk mengumpan bola, mendribbling bola. Dia harus dapat langsung terdekat langsung ambil. Ya, jadi jangan kasih dia untuk ruang-ruang yang bisa untuk leluasa untuk bisa true pass, bisa long passing, bisa wall pass. Itu pemain terdekat segera langsung untuk ke pemain yang pegang bola, dan selalu diawasin terus, karena dinamonya kata Bang Ropan itu ya harus tetap dalam pantauan.
Selalu itu ya. dipantau ya. Kira-kira tugas siapa nih kalau melihat pergerakan Jack Irvin yang ada di gelandang tengah bersama Kabus tadi, Bung Ropan? Paling enak kalau Ivar ditugaskan. Ivar. Karena Ivar masih muda, bergerak bisa luasa. Ya, kalau Joy kan sudah agak ini. Jadi Mungkin Joy, kemarin juga, tapi berganti-gantian ya di GBK ya. tapi sekarang kadang-kadang Bisa Joy kan Ivar, enak loh. Marcelino pun waktu itu Iya, juga yang mengawasi. lebih kuat dalam hal marking lawan ya Ivar lah. Oke. Sebagai gelandang bertahan yang bagus kan. Iya. Joy yang akan tahan sebagai orang di lebih dalam di depan Jai Isyas dan Mesilgars. Jadi kalau disuruh siapa yang akan lebih bagus Ivar lah. Ya, kalau kita punya Ole, mereka punya Mitch Duch. Wah, ini juga bola-bola atasnya juga mengerikan. Bola kepalanya botak, tapi juga pergerakannya gimana, Bung Ropan? Selain Mitch Duch itu mereka masih punya Kusingiengi kan, pemain bagus mereka. Iya, Ini dan kabarnya mereka sembuh. dia kan cedera. Cedera. Dan pasti bisa bermain. Nah, dua ini kan pemain berbahaya Australia. Iya. Kalau bisa dilihat ya. Iya. Tetapi mereka tidak akan banyak berfungsi di depan Kalau Jack Irvine dan Godwin yang kita Iya, pastikan. Karena dua ini yang menjadi motor untuk memberikan asis-asis kepada Iya, pemain-pemain depan. ya, Godwin lebih banyak bermain dia dari Dari wing ya. flank, iya. Berarti dia akan ketemu dengan siapa nih? Dengan Bisa Verdong kan di situ. Bisa dia kalau dia bermain dari kanan. dia bermain dari Verdong. Verdong. Kalau dia bermain dia switch pindah ke kiri, Sandi akan atasi dia. Jadi bagi saya dua itu aja. Yang Tapi di awal- melihat di GBK dia nggak bisa juga melakukan crossing berbahaya ataupun masih bisa duel baik itu Itses maupun Rizky Ridho ya. Bung? Iya. Karena itu juga dibantu dengan pertahanan kita bagus. Penampilan dari Martin Paes itu luar biasa. Iya, Ya. berapa kali penyelamatan. Penyelamatan 4 kali ya. Iya, penyelamatan. Harusnya Setuju. masuk tapi dia tampil bagus sekali. betul. Tadi itu. Nah, sekarang menjadi tantangan lagi Martin Paes ketika tandang. Tapi saya masih yakin lah bahwa kita bisa mendapatkan angka sih. Mendapatkan poin. Begitu, Bung. Iya. Pasti Poin. dapat poin. Poin satu kita bisa dapat. Bisa dapat. Asalkan sepanjang babak pertama kita tidak kebobolan aja. Kita enak babak pertama. Iya. Maka. Kita buktikan di GBK kita nggak kebobolan. Jadi mereka akan stres juga, frustrasi. Ya, apalagi kalau kita bisa mencuri gol pertama, kita unggul duluan, wah lebih kacau mereka bermain. Dan itu ada kesempatan itu. Oleh ini apa, Bung Ropan? Spesifikasi dari dia ada kelebihannya. Dia bermain di Utrecht dan sekarang dia bermain di Oxford. Oleh ini kan punya kecepatan, visi bagus, tapi memang dia bukan nomor 9 murni. Dia nomor 10 lebih bagus bermain. Dan itu diakui juga oleh Gary Rowett, pelatih yang ada di Oxford. Bahwa dia lebih bagus ya sebagai gelandang serang. Tapi kan mau tidak mau sekarang kita nggak punya nomor 9. Oleh yang akan masuk ke sana, dia bisa memerankan itu. Dia pandai untuk bisa membuka ruang lawan untuk masuk dari second line. Jadi beruntunglah kita punya Oleh. Mestinya kalau ada Ragnar akan jauh lebih bagus. Iya. Jadi Ragnar bermain dari flank, ada Oleh. Entah di kanan mau taruh Marcelino atau Eliano, tapi ini akan lebih hidup. Tapi nggak apa-apa. Kalau kita bermain dengan Dean James, berani, apakah ini berani bagi Kluivert memainkan Dean James lebih dorong ke depan? Bagus kan, dia punya kecepatan, masih ngotot bermain. Untuk bermain 3 depan mendukung. Bang Patar, dulu waktu zaman Bang Patar siapa spesialis bola-bola mati? Bola-bola mati waktu itu waktu di timnas ada Heri Kiswanto. Oh iya. Heri Kiswanto. Iya. Dia punya kelebihan, punya akurasi syutingnya cukup bagus. Selain Erik Kiswanto? Termasuk saya juga ada Mas. Oh, Bang Patar. Iya. Pemain, saya pikir pemain fullback tuh banyak yang punya kemampuan ya. Roberto Carlos punya, Cafu juga punya. Iya. Sekarang juga si Dean Dean James bagus. Dean James tuh bagus. Jadi ada dua nih, Bung Ropan ya. Iya. Tom Hayes sama Dean. Dean. Bisa kita- Tapi Joy juga bisa mengambil tendangan bebas. Iya. Karena tendangannya Tendangannya akurat. Iya. Jadi itu. Selain juga kita pikir kalau ada Kevin Dix juga kan bagus. Oh iya, spesialis penalti. dan Iya, kemudian. bola mati. Jadi lebih enak bermain. Betul. Tapi nggak apa-apa. Karena kita masih punya Sandi kan. Iya, Masih oke lah untuk bisa bermain. Kita bisa curi gol. Bisa. Kita bisa curi gol. Kira-kira yang Bang Pater melihat peluang kita curi gol dengan kita mengandalkan Ole. Kita nggak punya Struijk ada lah ya. Struijk ada. Tapi sekarang semua mata tertuju Ole, kepada Ole. iya. Bagaimana, Bang? Iya, mudah-mudahan aja dia nanti starter kemudian bisa menampilkan permainan yang baik ya untuk menunjukkan permainannya. Dia harus membuktikan. Iya, membuktikan. Kemudian itu kan tergantung dari ini juga kan, dari suplai bola dari tengah. Ya. Dari tengah maupun dari sektor kiri dan flank-flank itu. Ya. Kalau banyak suplai yang bagus buat
Oleh ya kemungkinan besar bisa. Berarti supir tengah mengandalkan Tom Haye sebagai Ya, suplai bola. pengatur Serangan. dan juga dengan wall pass atau true pass. Iya, terupas. Kalau dari flank kita mengandalkan siapa Verdong. Bung Ropan? Ya, makanya ada Verdong, Sandy Walsh kan, Sandy Walsh. yang bisa harus membantu ke sana. Iya. Ya, tapi kalau kita punya Eliano main lebih dulu kan ada Eliano juga. Iya, Tugas Eliano, untuk iya. crossing. Crossing. Atau kalau memang secara radikal kita bermain Dean James, ya Dean James yang berfungsi untuk bisa melakukan crossing. Iya. Dan itu bagus. Dean James bagus kalau bermain dengan crossing untuk umpan-umpan kan. Sekarang itu oleh diuji di sini. Iya. Ya. Balik lagi ke lini pertahanan. Hilgers itu sebenarnya fit nggak sih Bung Ropan? Karena Ya dia sekarang memang baru sembuh dari cedera dan sudah diberikan Iya. beberapa kesempatan ya untuk bisa bermain kemarin. durasi Ya, mainnya durasi sekarang dikasih lebih banyak. kesempatan. Sekarang kemarin dia nggak main, nanti mungkin dia harus dijaga dengan baik karena dia juga gampang cedera kan. Bahaya juga kalau dia cedera. Ini Hilgers. Tapi kalau dalam keadaan bugar, saya pikir pemain yang bagus. Betul. Bagus untuk bisa bermain. Kita masih ingat Boy melawan Bahrain. Ketika dia baru habis diangkat, ambil Sumba, Iya. dia kan langsung bermain. Betul. Bermain sama Mes kan bagus. Bahrain kesulitan, hampir menang kita bahkan. Iya. Ya kan kalau nggak ada Dikerjain aja dikerjain kita. oleh Ahmed Al itu wasit kan bagus dia bermain dan dia banyak protes itu ketika 2-2 itu pertandingan Iya. dia protes saya pakai nama protes dia bermain bagus di situ kelihatan sekali kelasnya kan kelihatan Iya, betul. jadi ya mudah-mudahan Mes dalam keadaan baik Iya, fit ya. fit Iya. dan dia tampil bersama dengan Jai kalau Jai nggak usah diragukan lah Iya. Kapitano kan iya asal Jai jangan cedera lawan Napoli Oh iya, betul. Ada ya. Iya, betul. iya Napoli keras dia ketemu dengan Lukaku di sana kan Oh, iya. ini Berat ini. berat kekuatannya ada sana rame tuh Politano di sana ya tapi saya yakin ya Jai pemain yang bagus lihat Oke. Wah, kita udah 4 segmen ya. Ada 4 segmen kita nggak terasa sebenarnya masih banyak ini. Kita korek-korek gitu, berandai-andai segala macam. Tapi kita doakan, kita support ya timnas kita. Bisa. Kita berharap Kevin Dix tidak cedera berat. parah, Berat. bisa Ya. bermain. Iya. Hilgers juga fit. Bahkan semua pemain bisa siap tempur. Kita nggak Oke, tempur. itu. Support tim nasional apapun. Betul. harus Siapapun yang main harus support. Oke. Hai, nama saya Sandy Walsh. Saya pemain sepak bola. Dan kita tanya dia, apa yang kepikiran kalau dengar kata Indonesia? Love, Martin Paes, roommate, makanan, nasi goreng, film yang bikin nangis, Garuda di dadaku, pemain bola terbaik, Cristiano Ronaldo, klub impian, Chelsea, supporter, Ultras of La Grande Indonesia, nama terunik main timnas, Rizky Ridho, Aislinn Konik, my wife, World Cup 2026. saya di sini. Saya di sana. Oke, sahabat-sahabat Garuda fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Baik Tori Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga. Kita Garuda.